Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Marotibul Uluiyah dengan NIM 23101090013. Saya dari kelas IPS 1. Di sini saya akan membahas ulang mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Adapun materi yang pertama mengenai pengertian hadis, ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan struktur hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti lawan dari kata qadim yang artinya terdahulu. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang membahas tentang pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, berupa sabda-sabda yang beliau ucapkan, perbuatan yang beliau lakukan, ketetapan beliau, sifat-sifat beliau, atau membahas tentang sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah merupakan ilmu yang mempelajari aturan-aturan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Kemudian struktur hadis. Struktur hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sanad. Sanad adalah jalan yang menghantar menuju matan. Dalam artian, sanad adalah para perawi yang menghubungkan sampai matan hadis dengan proses periwayatan dari guru ke guru di atasnya sampai pada teks hadis. Yang kedua, matan. Matan adalah kalam setelah akhir sanad atau isi dari hadis tersebut. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Adapun materi yang kedua mengenai kehujahan hadis, fungsi hadis, dan ingkar sunnah. Yang pertama, kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum yang sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yaitu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan takhsis ayat-ayat yang masih umum. Yang kedua, bayan at-takrir, yaitu hadis berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri', yaitu hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasakh. An-nasakh berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Adapun fungsi yang keempat ini banyak ulama yang menolak, namun ada yang memperbolehkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian ada ingkar sunnah. Ingkar sunnah merupakan sebuah pemikiran yang menolak legitimasi hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua sesudah Al-Quran. Adapun materi yang ketiga mengenai sejarah perkembangan hadis dan proses penulisannya. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW dikenal dengan asr al-wahyu wa takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Ada beberapa cara Rasulullah dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat.
yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fathu Makkah. Kemudian proses penulisan hadis. Proses penulisan hadis adalah sebuah perjalanan panjang yang dilatar belakangi oleh upaya umat Islam untuk melestarikan ajaran Nabi dan menjaga kemurniannya. Pada masa awal Islam, hadis-hadis Nabi lebih banyak disampaikan secara lisan. Para sahabat dan tabi'in memiliki ingatan yang luar biasa sehingga mampu menghafal hadis dengan sangat baik. Penulisan hadis pada masa ini masih sangat terbatas dan umumnya dilakukan untuk catatan pribadi atau hal-hal tertentu. Yang pertama, proses penulisan ini melalui pengumpulan. Jadi, para ulama mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber, baik dari hafalan para sahabat dan tabi'in maupun dari catatan-catatan yang tertulis. Yang kedua, melalui kritik. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan tadi kemudian dikritik secara mendalam untuk menentukan tingkat kesahihannya. Kritik ini meliputi pemeriksaan sanad dan matan. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan. Jadi hadis-hadis yang sahih disusun dalam kitab-kitab hadis sesuai dengan tema atau pengarangnya. Adapun materi yang keempat yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun dari generasi-generasi sesudahnya. Yang kedua, ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas rawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan lafaz tertentu. Yang ketiga, ilmu tarikh ar-ruwah, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke hadis lain, dan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima ada ilmu nasikh wal mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terlebih dahulu disebut mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh. Kemudian yang keenam, ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan itu. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Yang kedelapan, ilmu tashif wa tahrif, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, dan dapat mencacatkan hadis. Yang kesembilan, ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahiriahnya saling bertentangan atau berlawanan. Kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.